Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan, kali ini saya ambil dari 2 Samuel 12 ayat yang keempat. Saya ulangi, 2 Samuel 12 ayat yang keempat berkata, pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasakkannya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasakkannya bagi orang yang datang kepadanya itu. Haleluya. Saudara-saudara, pernahkah Anda mendengar kisah atau bertemu dengan seseorang yang mengaku dirinya kaya, uangnya miliaran, kesana kemari menggunakan mobil mewah, dan selalu bangga akan dirinya yang sukses itu? Namun si orang yang mengaku kaya ini tega mengambil harta milik orang miskin yang cuma satu-satunya. Digambarkan dalam kisah firman Tuhan di atas, saudara-saudara, bagaimana orang kaya itu memiliki kambing domba, lembu sapi, dan kelihatannya dia bukanlah orang yang susah. Namun saat dia kedatangan tamu, dan agar terlihat bahwa dia adalah orang yang dermawan, orang yang peduli, maka ia menyambut tamu itu begitu rupa, bahkan menghidangkan makanan yang sangat enak. Tetapi makanan yang dihidangkan itu tidak berasal dari lembu sapi kambing dombanya sendiri, melainkan dari hasil merampas dan menipu milik orang miskin yang cuma satu-satunya. Padahal orang kaya itu tahu bahwa kambing yang diambil dari si miskin itu adalah miliknya satu-satunya. Mungkin bagi si orang kaya itu ini adalah hal yang biasa, dan dia merasa bahwa melakukan hal ini sebagai sebuah kesenangan saja dan tidak peduli akan nasib daripada si miskin itu. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, dalam hidup kita hal-hal seperti ini sangat sering kali terjadi, di mana ada orang-orang yang merasa diri kaya, hidup berkelimpahan dan lain sebagainya, justru dengan tega menindas orang miskin, orang yang tidak punya. Namun dari firman Tuhan yang kita baca pada bagian ini, saudara-saudara, ingin mengingatkan kita bahwa Allah yang kita punya adalah Allah yang hidup, Allah yang tahu segala sesuatu, Allah yang menyelidiki hati. Ia tidak akan tinggal diam, dan dia akan berperkara terhadap orang-orang yang demikian. Mungkin si miskin itu tidak bisa membela karena memang tidak punya kekuatan, tetapi Tuhanlah yang akan melakukan pembelaan. Dan kalau kita melihat ayat yang selanjutnya, saudara-saudara, bagaimana kemudian Tuhan berperkara terhadap si orang kaya itu dan mengatakan penghukuman kepada dirinya. Dan bukan hanya kepada dirinya saja, saudara-saudara. Alkitab mencatat kepada keturunan yang berikutnya Allah akan membalaskan kejahatan yang telah dilakukan si orang kaya itu terhadap si miskin tersebut, saudara-saudara. Nah, saudaraku, kisah ini sebenarnya adalah kisah dari si pemazmur yang kita kenal sebagai orang yang begitu dekat dengan Allah, yaitu Raja Daud. Bagaimana ketika ia ada di dalam puncak kejayaan, ia jatuh ke dalam dosa persinahan. Ia jatuh hati kepada Batseba, meniduri perempuan itu sekalipun ia tahu bahwa Batseba adalah seorang perempuan yang sudah bersuami. Dan suaminya adalah seorang prajurit di medan perang yang justru telah mempertaruhkan nyawanya untuk membela sang raja. Maka tindakan Daud ini, saudara-saudara, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang sangat biadab dan kejam. Terlebih saat dia mengetahui bahwa Batseba mengandung dari anaknya, ia bermaksud untuk apa? Menyingkirkan sang suami, yaitu Uria, menaruhnya di medan perang, dan bahkan membiarkan pria ini mati binasa di sana. Atas tindakan Daud ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan marah besar dan kemudian menghukum Raja Daud.
Sekalipun Daud adalah orang yang begitu dekat dengan dirinya dan bahkan Allah sangat mengasihi dia, tidak berarti kalau dia melakukan hal yang semena-mena lalu lolos dari hukuman. Tidak, saudara-saudara. Allah adalah Allah yang adil. Dan bahkan sekalipun Uria tidak meminta Allah untuk membalaskan dosa-dosa Daud, Allah toh tetap melakukan pembelaan terhadap Uria. Atas hal itu, saudaraku, Tuhan berkata bahwa kerajaan Daud akan hancur. Dan kalau kita membaca sejarah kehidupan Daud di kemudian hari, saudara-saudara, bagaimana kerajaan yang dia pimpin pelan-pelan kemudian hancur lebur, tercerai-berai, dan bahkan pecah menjadi dua. Semua itu terjadi karena dosa Daud yang begitu tega mengambil milik kepunyaan si miskin itu dengan cara semena-mena. Dan apa yang dicatat di dalam firman Tuhan ini, saudara-saudara, sebenarnya memberikan peringatan bagi kita, siapapun kita, yang merasa diri hebat, merasa diri mampu, merasa diri kaya, sukses, lalu dengan semena-mena menipu orang miskin, menindas orang miskin, dan bahkan begitu tega mengambil milik si miskin, sekalipun dia tahu bahwa itu adalah milik satu-satunya, maka Tuhan akan berperkara dengan dia. Hati-hati dan waspada, saudara-saudara. Sebab jika Tuhan berurusan sama kita, maka habislah kita, saudaraku. Semua ini ingin mengajarkan agar kita tidak berlaku tamak, mementingkan diri sendiri, egois, dan menghalalkan segala cara hanya demi kepuasan hidup kita. Melalui firman Tuhan kali ini, saudara-saudara, mari kita cek and recheck hidup kita. Jika ada hal-hal yang harus kita benahin dalam diri kita, mari kita bertobat di hadapan Allah. Jangan sampai kita mengumpulkan harta benda yang kelihatannya mewah, yang kelihatannya membuat kita sukses, tetapi sesungguhnya kita sedang menumpuk kutukan dari orang-orang yang kita buat susah dalam hidup kita. Mari kita hidup dalam kebenaran, mari kita hidup dalam kejujuran, dan mari kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini senantiasa mengingatkan dan meneguhkan iman kita untuk kita tetap senantiasa ada di dalam on the track-nya Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Kiranya firman ini, Tuhan, menuntun kami agar kami hidup di dalam kebenaran-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya berkat-Mu turun atas kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Program Sapa Jemaat kali ini sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan
berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Engkau ajaib Tuhan, Kau berkuasa untuk memulihkanku. Ajaib Kau Tuhan, penuh